Ada dua sistem atau dua cara yang diterapkan agar tunas itu menjadi banyak. Yang pertama adalah jadi aplikasi yang digunakan untuk kocor maupun spray adalah Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, cabai yang kita tanam ini sudah lumayan besar dan sangat subur sekali. Walaupun dalam kondisi cuaca yang sangat ekstrim, yaitu panas luar biasa. Di tempat kita ini sampai saat ini belum ada hujan kawan-kawan. Jadi sudah cukup lama tidak ada hujan. Kendala yang kita hadapi memang yaitu kekurangan air. Jadi kekurangan air ini menyebabkan tanah menjadi kering, menjadi padat, serta tanaman menjadi kerdil. Nah, untuk mengatasi masalah hal ini kita sudah mempersiapkan tip-tip khusus dalam perawatan tanaman cabai. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus videonya, jangan di-skip. Langkah-langkah apa yang selama ini kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai khususnya di musim kemarau agar tanaman tetap tumbuh secara maksimal, tetap tumbuh subur dan nantinya bisa berbuah lebat. Ini merupakan cabai keriting dengan varietas Igotapi, pertumbuhannya cukup maksimal seperti ini. Walaupun kondisi sekarang cuacanya sangat panas luar biasa yang menyebabkan secara umum tanaman bisa tumbuh secara kerdil, tetapi di sini bisa dilihat kawan-kawan, tanamannya sangat subur sekali. Akibat kemarau atau tidak ada hujan menyebabkan kondisi bedengan atau kondisi tanahnya menjadi sangat-sangat kering dan padat. Tetapi di sini di tempat kita ini memang struktur tanahnya adalah berpasir. Jadi tanah berpasir itu memang gembur, tetapi kendala tanah berpasir itu di musim kemarau menjadi sangat panas. Jadi kalau kekurangan air itu menyebabkan tanaman tumbuh tidak normal. Tetapi di sini bisa dilihat pertumbuhan tanaman cabai keriting yang kita tanam tumbuh secara maksimal karena kita menerapkan sistem tepat guna dan tepat sasaran. Artinya kita selalu memberikan penyiraman dengan menggunakan bahan-bahan yang sangat bagus sekali. Air dicampur dengan yaitu asam humat seperti ini. Di fase vegetatif atau di fase pertumbuhan kita menggunakan Kalha kawan-kawan. Jadi ini pupuk kalsium asam humat dari PT Mitra Merdeka Tani. Jadi sangat bagus sekali asam humat ini untuk menyimpan air. Kalau tidak ada asam humat Kalha bisa menggunakan Power Swell atau merek lain kawan-kawan. Tetapi kita sering menggunakan yaitu Kalha seperti ini. Dan ditambah dengan menggunakan pupuk cair organik yang sangat bagus sekali. Dan sudah sering saya sampaikan yaitu kita menggunakan Premino asam amino dan pupuk cair protein. Ini berasal dari teknologi fermentasi ikan laut berprotein tinggi dan kaya asam amino yang membantu melancarkan proses fotosintesis sehingga tanaman menghasilkan energi pertumbuhan dan pembuahan yang maksimal. Ini sangat bagus sekali digunakan di fase vegetatif atau fase pertumbuhan, apalagi di cuaca yang sangat panas ini. Biasanya yang terjadi tanaman mengalami stres akibat kekurangan air. Jadi dengan pengaplikasian secara kocor maupun spray dengan menggunakan asam amino premino ini, tanaman menjadi tumbuh subur seperti ini. Dan ini tanaman cabai yang kita tanam ini sudah memasuki yang namanya fase generatif. Jadi fase generatif ciri-cirinya seperti ini. Karena banyak sekali yang bertanya, Bang, apa itu fase vegetatif dan fase generatif? Nah, kalau fase vegetatif itu atau fase pertumbuhan itu di mana tanaman cabai itu terus tumbuh dan berkembang, belum menghasilkan atau belum mengeluarkan bunga seperti ini. Nah, kalau ini sudah mulai memasuki namanya fase generatif, artinya sudah muncul bunga-bunga seperti ini. Dan perawatannya tentu agak sedikit berbeda dengan fase vegetatif. Jadi kalau fase vegetatif itu kita memacu pertumbuhan dengan semaksimal mungkin agar tumbuh secepat mungkin. Tetapi di fase generatif sudah seperti ini atau memasuki fase generatif ini, kita harus menguatkan kandungan yang namanya kalium nantinya kawan-kawan.
Nah, sedangkan banyak sekali pertanyaan di antara kawan-kawan kita, Bang, bagaimana caranya menumbuhkan tunas yang banyak walaupun tidak melakukan potong pucuk. Jadi ada dua sistem atau dua cara yang diterapkan agar tunas itu menjadi banyak. Yang pertama adalah di fase pertumbuhan atau fase vegetatif itu biasanya kan cabangnya hanya satu saja ke sini atau batang utamanya satu, belum ada tunas-tunasnya, kita potong di ujungnya. Itu bisa menumbuhkan tunas menjadi banyak. Dan yang cara kedua yang kita terapkan tanpa potong pucuk adalah kita melakukan pengocoran dan penyeprian dengan menggunakan suplemen tanaman, yaitu menggunakan Morden Pool. Ini sangat bagus sekali karena fungsi daripada Morden Pool inilah memacu perakaran dan tunas, menebalkan dan memperkuat daun serta merangsang pertumbuhan bunga. Jadi aplikasi yang digunakan untuk kocor maupun spray adalah 30 ml untuk takaran 20 liter air. Nah, seperti ini tutupnya, ini kita menggunakan 3 tutup ini kurang lebih 10 mili. Jadi setiap pengocoran ataupun penyeprian kita menggunakan 30 mili. Dengan penyeprian rutin dengan Morden Pool, maka tunas-tunas itu sangat cepat sekali tumbuhnya dan sangat panjang, kawan-kawan. Kalau tidak ada Morden Pool, karena banyak juga pertanyaan, Bang, di tempat kita tidak ada Morden Pool, apakah pengganti Morden Pool? Nah, bisa, kalau tidak ada Morden Pool bisa menggunakan Ultradap, kawan-kawan. Tetapi memang kalau ada Morden Pool lebih bagus pakai Morden Pool seperti ini. Nah, sehingga tunasnya sangat banyak sekali. Nah, di sini tunas yang produktif kita akan pelihara. Memang rencananya sudah sering saya sampaikan, rencana kita melakukan pemotongan tunas. Tetapi karena ini musim kemarau, agar lahan tidak terlalu kering, makanya kita akan memelihara tunas-tunas yang produktif. Sedangkan tunas yang non produktif atau tunas yang kecil ini yang menyebabkan tempat persembunyian daripada trip, kita akan hilangkan, kawan-kawan. Ini tunas yang non produktif, ini tidak menghasilkan apa-apa, kita potong aja, bersihkan seperti ini. Ini juga. Jadi kalau kita merimbunkan tanaman dengan tidak melakukan pemotongan tunas yang produktif, khususnya di musim kemarau seperti ini, tanaman menjadi rimbun sehingga kondisi lahan itu menjadi sedikit adem atau tidak terlalu panas di bawahnya nanti. Kalau kita potong di sini, potong tunasnya, jadi memang sirkulasi udara bagus, tetapi memang agak panas di bawahnya. Dan juga tanaman bisa menjadi tinggi. Nah, karena di tempat kita ini perkiraan akan terjadi angin yang sangat kencang, biasanya bulan 10, bulan 11 itu, makanya kita usahakan tanaman ini tidak terlalu tinggi. Jadi kalau terlalu tinggi ditakutkan nanti mudah roboh di terpa angin, kawan-kawan. Nah, seperti ini kondisi tanamannya. Dan selokannya sudah tumbuh rumput. Ya, walaupun di musim kemarau kalau rumput itu memang tumbuh secara optimal dia, walaupun kekurangan air tetap saja tumbuh dia. Ini bisa dilihat, ini sangat banyak sekali tunasnya, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Dan pertumbuhan tanaman cabainya juga maksimal. Jadi teknik yang kita gunakan selama ini dalam budidaya tanaman cabai, khususnya cabai keriting Igotapi ini, walaupun kita menanam di lahan bekas seperti ini, tetapi bisa dilihat pertumbuhannya tetap maksimal. Jadi yang pertama kita tanam, dan sudah sering saya sampaikan, inilah tanaman bekas kubis, pertamanya atukul, yang kedua adalah cabai rawit kaliber, dan videonya sudah sering kita buat. Dan teknik pengolahan lahannya, khususnya awal sebelum kita nanam cabai keriting inilah kita membuat bedengan kurang lebih ini 1 meter atau 100 cm, lebar selokan kurang lebih 80. Kita cangkul setengah jadi, kita hanya menebar pupuk kotoran ayam, kapur dolomit, dan vertipos. Itu yang kita lakukan. Ini populasi tanaman kurang lebih 1.800, kawan-kawan. Jadi 1.800 ini karena lahan bekas, kendala yang kita hadapi waktu penanaman pertama adalah masalah hama siput. Jadi 1.800 ini kurang lebih kita cek untuk sampai saat ini yang diserang dengan hama siput, maksud kami itu hilang kurang lebih 100 batang, kawan-kawan, hampir 100 lebih untuk sekarang ini, mungkin 150-an ada. Jadi kalau totalnya tinggal sekarang 1.650-an, kawan-kawan. Jadi walaupun kita sudah taruh di lubang tanam ini dengan makulisida, yaitu kita menggunakan toksiput, masih aja namanya hama, masih aja menyerang
tanaman cabai. Nah, siput yang kecil-kecil seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti ini kulitnya ini, apa namanya ini? Nah, kecil sekali. Di sini banyak sekali di sini. Nah, seperti ini. Dan kita tidak melakukan penyulaman kemarin karena bibitnya pas kita buat ini. Karena diperkirakan tidak ada hama, ternyata hama siputnya sangat banyak sekali. Makanya kita biarkan lubang-lubang yang dimakan siput itu. Tetapi walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya 1.600-an kurang lebih, tetapi mudah-mudahan nanti ke depannya ada harga di pasaran nanti setelah panen, kawan-kawan. Nah, itulah salah satu teknik yang kita terapkan untuk melebatkan tunasnya bisa menjadi gondrong seperti ini. Nah, bisa dilihat di kawan-kawan, sangat banyak sekali tunas-tunasnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita rutin mengaplikasikan dengan Mordenpool, mengaplikasikan atau melakukan sistem spray maupun kocor dengan asam amino primino dan kalha, pertumbuhannya menjadi sangat normal. Nah, banyak juga pertanyaan di antara kawan-kawan kita, bagaimana caranya walaupun di lahan bekas, apakah ini diganti mulsa ataupun dicangkul lagi? Tidak, ini sama sekali kita tidak melakukan olah lahan sama sekali, kawan-kawan. Kita langsung menanam. Nah, seperti ini bisa dilihat lubangnya. Di sini dulu cabai rawit kaliber. Kita hanya pindah lubang. Di sini tempat pupuk susulan dulu. Kita robah ke tempat pupuk susulan di sini. Yang diberikan hanya kita menggunakan yang namanya pupuk kotoran sapi yang sudah difermentasi dan dihaluskan, kawan-kawan. Kita taruh per lubang ini hanya 2 sendok makan. Kita menggunakan pupuk kotoran sapi yang dihaluskan 2 sendok makan. Itu tujuannya kita memancing perakaran agar cepat tumbuh, kawan-kawan. Nah, sebelum kita melakukan penanaman, kita berikan 2 sendok makan kotoran sapi yang sudah dihaluskan. Kemudian kita menyiram langsung dengan menggunakan ini lagi, kawan-kawan, yaitu menggunakan pupuk kalsium asam humat. Jadi karena kemarin kita nanam itu panas-panasan, jadi kita siram dengan ini, yaitu 3 sendok makan untuk 20 liter air. Kita siram langsung di lubang sini, langsung kita melakukan penanaman. Kemudian di usia 5 hari, 10 hari, 15 hari, kita juga tetap melakukan penyiraman dengan menggunakan pupuk kalsium asam humat, tetapi ditambah dengan yang namanya menggunakan yaitu Premino, pupuk cair protein seperti ini, sehingga pertumbuhannya tetap maksimal seperti ini. Dan kita juga melakukan penyemprotan dengan menggunakan yaitu Mordenpool, suplemen tanaman fase generatif, sehingga tunasnya menjadi sangat banyak seperti ini. Nah, itulah cara-cara atau teknik kita dalam perawatan tanaman cabai di musim kemarau, kawan-kawan, sehingga tanaman cabai yang kita tanam ini sangat maksimal pertumbuhannya, walaupun ada kendala yang kita hadapi, yaitu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu tentang hama siput. Nah, sedangkan untuk pengairannya sama sekali kita tidak menggunakan pengairan atau mengairi selokan ini karena kita susah air, dan itu sudah sering saya sampaikan. Kita hanya membuat bak-bak penampungan seperti ini dengan campuran yaitu kotoran ayam dicampur E4 dan molase. Kita melakukan sistem fermentasi dan menggunakan air secara langsung seperti itu, ditambah asam humat dan Premino. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.